Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan update ataupun juga bahas tentang harga Bitcoin lagi guys ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang baru bergabung ya silahkan subscribe dulu lah channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share-nya untuk teman-teman juga. Aduh, ribut guys, sorry, pinggir jalan nih soalnya nih. Kalau di Riau itu nggak di pinggir jalan, cuma satu kalau di Riau atau di rumahku itu enak buat video, cuma untuk ngupload kan nggak ada masuk wifi, jadi susahnya itu. Kalau di kota kayak di Jogja gini, enaknya yaitu tadi ada wifi, jadi kita nguploadnya bebas dan lain-lain. Kayak streaming juga bisa gitu. Namun kendalanya itu karena di pinggir jalan gitu ya. Ini mau beli peredam suara, cuma kita nih cuma ngekos gitu, jadi sayang nanti kalau misalnya beli peredam. Oke lah, nggak apa-apa ya, thank you dan mohon maklum kalau misalnya nanti ada kendala-kendala dari suara yang lain. Dan yang video sebelumnya Mantap MTGO ini sorry banget ya, ada kendala di bagian suara dan itu kurang teliti ya, aku sendiri udah mohon maaf sama kalian gitu ya, udah aku kasih klarifikasi dan minta maaf. Oke, jadi sekarang kita bakalan update lagi harga Bitcoin guys ya. Nah, jadi di sini untuk terakhir kali harga Bitcoin itu berada di angka sekitar 20.300, dan kalau misalnya kita ingin melihat secara garis besar ataupun juga secara garis time frame 1 hours ataupun 1 hari, mungkin teman-teman bisa melihat nanti Bitcoin itu ada di harga ini ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk Bitcoin sendiri berada di area kurang lebih di bagian support kedua setelah ini ya, setelah dia mengalami penurunan akibat dari pattern. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, patternnya adalah pattern bearish, dan mungkin kalau menurut pattern yang terjadi ini harusnya lebih, yaitu harusnya ke awal pertama kali pattern itu dibentuk, dan di sini awal pattern itu di sekitar 17.600. Cuma nanti kita akan lihat berdasarkan time frame kecil dan juga time frame yang standar gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas teknikal nanti lebih lanjut. Oke, next di sini kita intip-intip dulu ada berita apa gitu ya. Nah, di sini ada yang nge-tweet apakah Bitcoin ya, Crypto Rover nih, apakah Bitcoin akan nyampe 25.000 pada September. Kita akan lihat saja apakah nyampe apa enggak gitu ya. Kita akan lihat dulu Bitcoin News. Nah, tapi sebelum kita akan cek dulu nih dari Crypto Fear and Greed untuk hari ini berkurang ya dari last month. Kalau misalnya yesterday ini udah bertambah bagus, tapi kalau dihitung dari month ataupun juga bulan kemarin ini kita jauh banget ya, dari 39 ke 27 itu kurang lebih dapat 6 angka yang turun gitu ya. Nah, jadi ini tergolong jauh. Jika sekarang kita cek dulu untuk Crypto Bubbles. Dari Crypto Bubbles-nya sendiri di sini kalian bisa lihat ya, untuk market cap-nya ya bisa dibilang merah merona. Tapi kalau untuk secara ini teman-teman, secara apa namanya, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk secara horse ya, time frame dari time frame horse-nya ini sudah mengalami yang namanya kenaikan ataupun juga lumayan lah, beberapa ada yang menghijau gitu ya, jadi udah lumayan keren sih. Oke, di sini kalian bisa lihat dulu teman-teman ya ke area teman-teman, kita akan cek dari sini ya, dari berita. Kita akan cari dulu berita-berita yang lihat di sini teman-teman, kita akan lihat beritanya. Bitcoin bergerak kembali di atas harga 20.000 setelah kenaikan minggu ini gitu ya. Nah, oke guys, wait.
Oke, di sini kita akan cek lagi ya untuk berita yang lain. Nah, ini dia. India dan Pakistan adalah negara yang peringkat teratas. Maksudnya itu, India dan Pakistan adalah negara dengan peringkat teratas, berikut dengan masing-masing 27,4 juta dan 26,4 juta kripto pemilik. Anjir ya, India sama Pakistan. Tapi kemarin kalau nggak salah ada berita tentang India mengharamkan ya, kalau salah ya, bukan mengharamkan sih, kayak tidak mengeluarkan legalitas dari kripto itu sendiri gitu. Cuma nggak tahu, aku nggak terlalu ngikutin banget. Yang jelas di sana datanya tadi banyak ya yang punya cryptocurrency gitu. Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar setengah lusin, 1 lusin 12, setengah lusin 6 perusahaan minyak dan gas Colorado memanfaatkan gas untuk Bitcoin sistem mitigasi suar. Wah, ini udah lumayan bagus ini ya, banyak lah sekarang kemajuan-kemajuan yang memang menggunakan Bitcoin sebagai alat yang bisa digunakan untuk transaksi ataupun juga yang digunakan untuk melakukan pembelian. Ya, pokoknya transaksi itu kan meliputi penjualan, pembelian, dan lain-lain gitu ya, tapi menggunakan cryptocurrency ataupun juga mata uang digital gitu. Ada beberapa statement yang mengatakan semua akan menjadi kripto pada masanya gitu ya. Tapi nggak tahu guys tahun berapa itu, yang jelas kripto pada masanya. Oke, kita tunggu aja kalau memang betul kripto pada masanya. Untuk kripto ataupun juga untuk Bitcoin ini ya, kalau misalnya dilihat dari eksistensinya, apalagi perkembangan zaman ya, anak-anak zaman sekarang itu memang rata-rata mainnya di kripto karena lebih apa ya, kayak misalnya nanya asetmu berapa gitu, jadi kayak seakan-akan lebih ya worth it. Sebenarnya nggak worth it, maksudnya kayak apa ya bahasanya, lebih gaul lah gitu. Wah, aku punya aset kripto nih gitu, aset kriptomu berapa kan gitu. Oke, di sini gue bisa ngebacot banyak-banyak nih, lihat ya. Di sini ya, di sini kalian bisa lihat dari time frame 4 jam ya, time frame 4 jam ini membentuklah pattern bearish. Lalu di area sini, di area sini nah ini juga membentuk pattern bearish, yaitu bearish pinen ya, kalau nggak salah bearish pinen. Dan setelah dia membentuk bearish pinen, dia turun lagi sampai ke harga 294 juta yang tadinya harganya sekitar 317 jutaan menjadi 294 atau 5, dan ya sekarang udah lumayan rebound ke area 304 juta lagi gitu. Nah, next ataupun juga selanjutnya mungkin di sini kita bakalan bisa melihat nanti dari time frame kecil, kita akan tunggu gimana sih sebenarnya dari hasil konsolidasi ataupun juga keputusan Bitcoin. Kalau misalnya nanti dari rapat, mungkin ini ada beberapa pandangan ya, ada orang yang menggunakan news, berarti menggunakan news ini seperti pendapat-pendapat orang-orang yang ada pengaruhnya di dalam dunia ekonomi, mungkin nanti pada rapat FOMC ataupun juga rapat Fed dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali hasil-hasil yang bisa mempengaruhi Bitcoin ini ataupun kenaikan suku bunga dan lain-lain gitu. Tapi di sini kita akan membahas secara teknikal saja, karena kalau berita itu nggak bisa dibahas sekaligus di sini teman-teman. Kalian memang harus betul-betul membacanya sendiri. Kalau misalnya mau update kan itu kan bisa dibilang setiap menit apa setiap detik gitu ya. Nah, jadi update-nya itu ya betul-betul harus update teman-teman semuanya. Oke, di sini kita bisa cek ya guys, untuk time frame 30 menit Bitcoin mengalami breakdown, ataupun juga di sini kalian bisa lihat dia sudah breakdown dan kemungkinan ini bakalan mengalami penurunan. Ya nggak tahu ini, kalau misalnya menurutku ini sih sudah valid ya, ini udah valid analisa yang aku buat, tapi bisa saja analisa secara teknikal ini salah. Karena apa? Teman-teman sendiri mengetahui bahwasanya analisa teknikal itu tidak selalu benar, karena ada yang namanya bandar ataupun juga ya kalau bisa dibilang cukong sih gitu. Oke.
kemungkinan dia akan ke area 20.172. Di sini kita mengukurnya menggunakan ini ya teman-teman ya, kita menggunakan apa namanya ini, Fibonacci. Nah, jadi kita ukur menggunakan Fibonacci dan dia sudah turun dari Fibonacci yang ada di sekarang ini, Fibonacci 0,78 ataupun 0,618 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pun turun ya, kalian bisa lihat sendiri area penurunannya. Dan ini area 0,5 dan 0,8 ini adalah area yang sangat kuat guys. Jadi untuk Bitcoin sendiri kalau misalnya turun bakalan ke area nih ya, kita akan cek dulu nih. Kita kesampingin aja deh. Teman-teman bisa lihat nih area mana yang kuat. Gitu ya. Nah, ini dia guys. Area mana yang kuat gitu. Oke. Sini kalian bisa lihat sendiri area yang kuat di sini yaitu di area 0,618. Itu udah lumayan kuat guys, karena memang di area tersebut adalah area dimana tempat-tempat ini sih biasanya tempat-tempat penurunan yang lumayan dalam gitu. Apa sih bahasanya, bukan penurunan paling dalam, maksudnya kayak tempat ini kalau misalnya mantul ya di area situ gitu ya, nggak jauh-jauh banget lah. Jadi ya kayaknya penjelasannya cuma gitu aja sih ya. Kalau kalian mau lihat berita ya bolehlah, kalian cari-cari aja lah berita gitu ya. Jadi penjelasan dari aku mungkin segini aja. Thank you banget yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.